Halo, Sobat Bola Bocor. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana kita udah berada di tahun baru, tahun 2025, dan tentunya kita berharap semua PSM Makassar bisa lebih baik lagi di tahun baru ini, apalagi di putaran kedua BR Liga 1 musim ini, teman-teman. Karena kita tahu saat ini PSM Makassar berada di urutan ke-11 klasemen dengan mengoleksi 24 poin. Dan setelah itu ya kita akan melihat pertandingan-pertandingan yang akan dilakoni oleh PSM Makassar di putaran kedua. Kita menunggu di tahun 2025 ini, teman-teman. Yang pertama, kita menunggu gebrakan apa yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar di bursa transfer kali ini. Apakah akan mendatangkan pemain baru atau ya kita hanya melihat pemain-pemain yang lama yang akan bertanding di putaran kedua bersama PSM Makassar. Kalau ada pemain baru, ya tentunya itu akan menambah daya gedor PSM Makassar, menambah kekuatan tentunya bagi pasukan Coach Bernardo Tapares. Tapi kalau tidak ada juga, ya kita juga harus mengerti juga, teman-teman. Kita tidak boleh juga terlalu memaksa manajemen untuk selalu mengeluarkan uang yang memang mungkin tidak begitu banyak budget yang dimiliki untuk pemain-pemain baru. Jadi kalau ada ya kita bersyukur, kalau tidak ada ya tentunya kita harus bersabar sebagai penonton atau sebagai supporter PSM Makassar, teman-teman. Terus yang kedua, tentunya kita menunggu apa hasil yang akan didapatkan oleh PSM Makassar tentang banding yang dilakukannya terhadap hukuman yang didapatkan oleh PSM Makassar kepada Komdis PSSI, karena PSM Makassar tengah melakukan banding, mudah-mudahan berbuah hasil positif terhadap PSM Makassar. Karena kalau kita ingin berbicara tentang kesalahan PSM Makassar hanya dengan melihat satu arah bahwa PSM Makassar memainkan 12 pemain, ya banding yang dilakukan PSM Makassar tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau Komdis ingin meninjau kembali seperti apa awal dari permasalahan ini, apakah ini kesengajaan yang dilakukan oleh PSM Makassar, pemain PSM Makassar, atau staf PSM Makassar, ya itu harus melihat lebih detail lagi mulai dari menit-menit keberapa. Soalnya tinggal beberapa menit lagi pertandingan antara PSM Makassar versus Barito ini akan berhenti. Padahal kalau kita melihat juga reviewnya dengan baik, ada salah satu pemain PSM Makassar yang berteriak kepada wasit tentang 12 pemain yang bermain di atas lapangan. Tapi ya lagi-lagi wasit tidak mengindahkan, tetap meniup peluit, memainkan permainan, dan hasilnya PSM Makassar kena hukuman. Padahal ada wasit yang sudah melakukan klarifikasi juga bahwa ini adalah kelalaian dari dia sehingga terjadi hal-hal seperti ini, dan meminta maaf juga kepada pelatih Barito Putra, begitupun kepada PSM Makassar. Makanya saya ingin melihat apakah Komdis akan merubah keputusannya tentang yang diberikan kepada PSM Makassar atau bagaimana nantinya, teman-teman. Itu yang kita tunggu. Terus yang ketiga, menanti kapan PSM Makassar kembali akan bermain ke Sulawesi Selatan atau ke Stadion Gelora B.J. Habibie. Karena nampaknya renovasi Stadion Gelora B.J. Habibie masih akan molor juga, teman-teman. Karena saya juga sempat membaca berita bahwa kemungkinan pihak yang bertanggung jawab mengurusi renovasi Stadion Gelora B.J. Habibie meminta tambahan waktu sebanyak 50 hari, teman-teman, kurang dari 2 bulan. Artinya kalau
sekarang bulan 1 tanggal 1, ya kemungkinan akhir-akhir bulan Februari lah teman-teman, baru PSM Makassar bisa bermain kembali di Stadion Gelora B.J. Habibie, karena rumputnya juga masih dalam berapa bulan ya, 4 bulan kalau tidak salah. Dan rumput sebenarnya yang paling bagus itu dipakai selama 6 bulan teman-teman, itu udah cakep banget untuk dipakai, tidak mudah juga, tidak gampang lepas juga. Makanya pihak yang mengurusi tentang renovasi Stadion Gelora B.J. Habibie ya sekaligus meminta waktu 50 hari, karena ya rumputnya mungkin memang belum tumbuh rata juga karena belum 6 bulan juga. Jadi ya kita menunggu hal-hal baik nih yang akan datang kepada PSM Makassar di tahun baru ini, di tahun 2025 kali ini ya. Sekaligus menanti juga apakah PSM Makassar mampu menjalankan putaran kedua dengan baik, mampu mendapatkan hasil-hasil maksimal di putaran kedua BR Liga 1 nanti. Karena kita tahu tentunya PSM Makassar jika ingin terus berada di papan atas klasemen, hanya kemenangan demi kemenangan yang harus diraih di putaran kedua ini. Karena di putaran pertama PSM Makassar cukup banyak membuang-buang poin dengan mendapatkan hasil imbang teman-teman. Ada 9 hasil imbang yang diraih, 3 kekalahan dan 5 kemenangan. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti PSM Makassar bisa lebih baik dibanding di putaran pertama, yaitu lebih banyak mendapatkan kemenangan dibanding hasil imbang. Itu saja teman-teman yang saya harapkan, karena ya untuk bersaing di papan atas tentunya PSM Makassar ya harus bisa terus mendapatkan 3 poin. Karena Persib Bandung yang saat ini menempati puncak klasemen, kita tahu sendiri Persib belum mengalami kekalahan sejauh ini. Persebaya Surabaya yang beberapa pertandingannya tidak mendapatkan hasil baik, dikalahkan di partai pekan ke-17 juga, kalah melawan Bali United kalau tidak salah teman-teman. Jadi untuk sementara Persib Bandung berada di puncak klasemen. Di urutan kedua ada Persebaya Surabaya, di urutan ketiga ada Persija Jakarta kalau tidak salah teman-teman, dan PSM Makassar ya tentunya berada di urutan ke-11 dengan mengoleksi 24 poin. Jadi di putaran kedua kita akan menantikan, kita akan menunggu apa yang bisa dilakukan oleh manajemen, begitupun dengan skuad coach Bernardo Tavares. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.